Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dialog antara Abu Sufyan, panglima perang dari kalangan orang-orang Quraisy di perang Badar, dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur dan naik ke atas gunung, lalu Abu Sufyan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya untuk menanyakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh dalam peperangan, apakah Abu Bakar dan Umar terbunuh dalam peperangan. Tiga orang inilah yang ditanyakan oleh Abu Sufyan, sebab dia sangat tahu betul bahwa kekuatan Islam ada pada tiga orang ini. Lalu dijawablah oleh Umar radhiyallahu anhu ketika dia merasa bangga dengan terbunuhnya tiga orang ini. Lalu dijawablah oleh Umar bahwa sesungguhnya orang-orang yang engkau sebutkan itu tidaklah terbunuh, tetapi saat ini telah mendengarkan apa yang kamu katakan. Dan juga ketika Abu Sufyan membanggakan sesembahannya, lalu Nabi SAW perintahkan kepada Umar radhiyallahu anhu agar membantah apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika dia membanggakan Tuhannya. Maka Umar radhiyallahu anhu pun diperintahkan oleh Nabi untuk membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu pembahasan tentang ketika Abu Sufyan mengetahui dan kecewa bahwa Nabi dan juga Abu Bakar dan Umar masih hidup, kembalilah dia kepada kaumnya dan bersiap-siap untuk kembali ke Makkah. Lalu Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk mengintai mereka. Betulkah bahwa mereka itu akan kembali ke Makkah, ataukah mereka lagi mempersiapkan kekuatan untuk menyerang kota Madinah? Maka di sini terlihat Nabi SAW sangat berhati-hati dalam menyikapi orang-orang musyrikin, sebab mereka memiliki tipu daya. Maka oleh karena itu perlu untuk dipastikan agar supaya kaum muslimin juga bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Tetapi ternyata hasilnya mereka berkumpul dan bersiap-siap untuk kembali ke Makkah. Mereka menunggangi onta-onta mereka dan juga menggiring kuda-kuda mereka. Ini artinya bahwa mereka tidak ingin lagi berperang, tetapi mereka sudah mencukupkan perangnya di perang Uhud dan ingin kembali ke Makkah, karena mereka merasa bahwa dia telah menang di perang Uhud dan hasil dari peperangan itu sudah imbang, telah terbayar dendam mereka di perang Badar, di mana mereka terbunuh dengan jumlah yang banyak. Lalu di perang Uhud kaum muslimin yang terkalahkan dengan jumlah yang banyak pula. Lalu setelah mereka dipastikan telah kembali ke Makkah, Nabi SAW lalu turun dari
Gunung Uhud dan mengurus para pejuang yang gugur dan juga yang terluka. Wa faragha an-nasu li tafaqqudil qatla wal jarha ba'da munsarafi Quraisy. Maka kaum muslimin berpencar untuk mencari di antara mereka yang gugur dalam perang Uhud dan juga orang-orang yang terluka dikumpulkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Zaid ibn Thabit, berkatalah Zaid ibn Thabit, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku untuk pergi mencari Sa'ad ibn Ar-Rabi' pada hari Uhud. Faqala li, lalu Nabi berpesan padaku, in ra'aitahu faqra'uhu minni assalam. Jika engkau menemukan Sa'ad ibn Ar-Rabi', maka sampaikanlah salam dariku. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah kaifa tajiduk. Lalu katakan padanya, Nabi bersabda, kaifa tajiduk, bagaimana engkau mendapati dirimu ketika engkau dalam keadaan sakaratul maut, apa yang engkau rasakan setelah perang Uhud ini? Qala faja'altu atufu bainal qatla. Lalu setelah itu aku berkeliling di antara orang-orang yang sudah mati. Fa'ataitu wa huwa bi akhir ramqin. Lalu aku mendapatinya dia dalam keadaan sudah sakaratul maut. Fihi sab'una ta'nah. Pada tubuhnya terdapat 70 luka. Baina ta'na bi ramhin, di antaranya ada tusukan dengan tombak, wa darbatin bi sayfin, dan juga ada pukulan dengan pedang, wa ramya bi sahmin, dan juga ada anak panah yang menempel pada tubuhnya, yang semua luka-lukanya itu dihitung sekitar 70 luka. Faqultu ya Sa'ad, lalu aku berkata kepada Sa'ad, inna Rasulullah yaqra'u alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitip salam untukmu. Maka ini juga pelajaran bahwa bolehnya seseorang menitip salam. Ketika ada seseorang yang diutus untuk menemui seseorang, maka boleh kita titip salam padanya, bahwa salam saya untuk si fulan. Wa yaqulu laka, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam untukmu, akhbirni kaifa tajiduk. Kabarkan kepadaku bagaimana engkau mendapati dirimu saat ini. Faqala wa ala Rasulillahi salam. Lalu Sa'ad ibn Ar-Rabi' berkata, dan atas Nabi juga salam. Qul lahu ya Rasulullah ajidu rihal jannah. Katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saat ini aku telah mencium baunya syurga. Aku tidak lagi merasakan sakit yang ada pada diriku. Walaupun diriku ini penuh dengan luka-luka yang jumlahnya 70 lebih, tetapi aku tidak lagi merasakan sakit itu. Yang aku rasakan saat ini adalah aku telah merasakan harumnya bau syurga. Wa qul liqaumi al-ansar, dan katakan juga pada kaumku orang-orang Ansar, ini adalah pesanku buat kaum Ansar, la uzra lakum indallahi in khalasa ila rasulillahi wa fikum ainun tatuf. Katakan kepada mereka bahwa tidak ada uzur bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala jika sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dan masih ada di antara kalian yang masih hidup. Kalau sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, maka kalian pun harus ikut mati. Jangan sampai kalian melarikan diri dari peperangan ini. Itu adalah pesanku buat orang-orang Ansar, akhir pesanku untuk mereka. Sebab apa? Sebab pada saat itu dia telah berada pada sakaratul maut. Wa fadat nafsuhu min waqtihi. Maka pada saat itu pun ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan tentang keadaan dirinya dan menyampaikan pesannya kepada kaum Ansar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang ikhlas dalam membela Nabi, membela agama Islam, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala baginya adalah syurga Allah. Dan ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, mereka telah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, artinya dia masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadat, dan kemudian setelah itu istiqamah di atas ucapannya. Dia istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk Sa'ad ibn Rabi' ketika diajak untuk berperang di perang Uhud, dia istiqamah atas ucapannya bahwa kami harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala perintahnya. Maka oleh karena itu di akhir hidupnya ketika dia sakaratul maut, diperlihatkanlah baginya syurga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lagi merasakan sakitnya. Sebab apa? Sebab kenikmatan yang ada di hadapannya telah membuat dia lupa pada sakit yang ada pada dirinya. Kemudian juga sahabat Sa'ad ibn Rabi' atas nasihatnya dan wasiatnya kepada kaum Ansar, kepada kaumnya, agar jangan sampai mereka membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Hendaklah mereka senantiasa mempertahankan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga titik akhir ya darah mereka. Karena kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal lalu mereka masih hidup, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka pada mereka. Wa wajadu fil jarha al-Usairim, dan juga mereka mendapatkan dalam orang-orang yang terluka adalah al-Usairim, Amr ibn Thabit. Wa kanu min qablu yu'raduna alaihi al-Islam fayabahu. Ternyata al-Usairim ini sebelum perang Uhud, dia telah diajak untuk masuk Islam, tetapi dia tidak menolak, tidak ingin masuk ke dalam Islam. Faqalu inna hadzal Usairim ma jaa bihi. Lalu orang sahabat Nabi SAW mendapatinya. Lalu mereka heran, kenapa Usairim ini ada dalam perang Uhud, sedangkan sebelum perang Uhud kami ajak mereka masuk Islam, dia menolak. Laqad taraknahu wa innahu lamunkirun li hadzal amri. Sungguh kami telah meninggalkan Usairim di Madinah dan dia telah mengingkari tentang perkara ini. Thumma sa'aluhu. Kemudian mereka bertanya padanya, "Malladzi ja'aka bihi? Malladzi ja'a bika ahadabun ala qaumik am raqbatun fil Islam?" Lalu ditanyalah dia, apa yang membuat kamu hadir dalam perang Uhud ini? Apakah kamu ini hadir karena ingin membela kaummu, ataukah kamu cinta terhadap Islam? Qala bal raqbatun fil Islam. Lalu dia menjawab, saya hadir karena saya cinta terhadap Islam. Amantu billahi wa rasulihi thumma qataltu ma'a rasulillahi hatta asabani ma tarawun. Aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lalu aku berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau mendapatiku dalam keadaan seperti ini. Wa mata min waqtihi, lalu setelah itu dia pun mati pada saat itu. Fadzakaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu disampaikanlah kabarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, huwa fil jannah, atau huwa min ahlil jannah. Orang itu termasuk penduduk syurga. Qala Abu Hurairah wa lam yusalli lillahi salatan qad. Lalu Abu Hurairah menceritakan bahwa Al-Usairim ini masuk ke dalam Islam
lalu ikut perang, lalu mati dalam peperangan, belum sama sekali melaksanakan salat walaupun hanya 1 rakaat. Tetapi Nabi SAW telah menjaminnya bahwa dia adalah termasuk penduduk syurga. Ini juga menunjukkan jamaah sekalian bahwa ketika seseorang masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qablahu." Islam itu akan menutupi seluruh dosa yang telah berlalu. Maka ketika ada orang yang masuk ke dalam Islam, dosa apapun yang pernah dia lakukan sebelum dia Islam, ketika mengucapkan syahadat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih dia dari dosa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Usairim ini. Dan dia belum pernah melakukan amal saleh sedikit pun kecuali dia ikut dalam peperangan. Karena dia telah diampuni dosanya, lalu syahid di medan perang, maka baginya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah setelah itu melakukan dosa setelah masuknya ke dalam Islam. Maka ini adalah kabar gembira tentunya. Bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam Islam, harus diberikan kabar gembira kepada mereka bahwa apapun yang kamu lakukan sebelum Islam, jika engkau masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian seperti ini bukan cuma kejadian yang terjadi pada Al-Usairim. Ada juga di antara sahabat Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis bahwa dia berperang melawan kaum muslimin, lalu dia masuk surga. Yaitu ketika di awal peperangan dia melawan kaum muslimin, tapi di pertengahan peperangan dia masuk Islam, lalu memerangi orang kafir, lalu dia pun meninggal. Maka kata Nabi SAW, dia pun masuk surga. Ini artinya bahwa itulah keutamaan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum melakukan ibadah sama sekali kepada Allah selain jihad, tetapi karena dia ikut dalam peperangan, maka baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga, wa wajadu fil jarha quzman, dan didapati pula di antara orang-orang yang terluka bernama Quzman. Wa kana qad qatala qitalal abtal, dan Quzman ini telah ikut berperang bersama Nabi SAW dengan penuh semangat dia berperang. Qatala wahdahu sab'atan aw thamaniya minal musyrikin. Orang ini telah membunuh sekitar 7 atau 8 orang. Dia sendiri membunuh sekitar 7 atau 8 orang. Artinya ketika dia berperang, dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam peperangan. Wa wajaduhu qad asbatathul jarahah. Lalu di akhir peperangan, sahabat-sahabat Nabi SAW menemukannya dalam keadaan terluka parah, tidak mampu lagi untuk berdiri. Fahtamaluhu ila dari Bani Zafar. Setelah itu dia pun diangkut menuju suatu rumah dari Bani Zafar. Wa basyarahul muslimun, dan kaum muslimin datang memberi kabar gembira padanya. Sebab apa yang dia telah lakukan dalam perang Uhud ini, dilihat dia begitu bersemangat dalam peperangan, dilihat dia telah membunuh banyak orang-orang musyrikin dalam peperangan, maka kaum muslimin pun datang memberikan kabar gembira padanya. Faqala, lalu dia berkata, wallahi in qataltu illa an ahsabi qaumi. Lalu dia berkata, demi Allah, aku ini tidak berperang kecuali karena ingin menjaga kehormatan kaumku. Bukan karena rokbatan fil Islam, bukan karena dia cinta terhadap Islam, tetapi karena dia hanya berperang untuk menjaga kehormatan kaumnya. Walaula dzalika ma qataltu. Seandainya bukan karena itu, aku tidak akan ikut berperang. Artinya ikut dia berperang bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena untuk membanggakan kaumnya bahwa kaumnya adalah kaum yang kuat. Falamma ishtadda bihil jarah nahara nafsahu. Maka tak kala lukanya semakin parah,
maka dia pun tidak bersabar atas rasa sakit yang dia rasakan. Lalu dia pun bunuh diri. Dia bunuh diri karena tidak mampu menahan rasa sakit yang dia rasakan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dzukira lahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika diceritakan tentang cerita Quzman ini, Nabi bersabda, innahu min ahlin nar. Sesungguhnya dia ini termasuk penduduk neraka. Walaupun dia telah serius bersungguh-sungguh dalam peperangan dan banyak membunuh orang-orang musyrik, tetapi karena dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya apa yang dia usahakan itu adalah sia-sia. Bahkan dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah karena riya, orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia tidak mendapatkan pahala, tetapi plus dia mendapatkan dosa yang kita kenal dengan syirik kecil. Kalau telah dikatakan bahwa itu adalah syirik, berarti itu adalah dosa besar. Dosa besar. Kalau syirik besar, ini dosa yang paling besar. Tapi kalau syirik kecil, ini bagian dari dosa besar. Karena telah dilabeli bahwa ini adalah perbuatan syirik. Maka orang yang melakukan hal itu ada keinginan selain karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka dihapus dosa amalannya, tidak menerima sama sekali pahala, plus dia mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, karena dia mati dalam keadaan berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dikatakan masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Karena dia melakukan dosa. Mestinya ya, seandainya dosa syirik atau dosa riya itu tidak ada, tentunya orang ini berperang, cukup dia tidak mendapatkan pahala begitu. Ya, cukup dia tidak mendapatkan pahala dalam melakukan perangnya. Tetapi karena menunjukkan bahwa dosa syirik itu riya itu adalah dosa, maka dia pun mendapat dosa dalam peperangan ini. Wa hadha huwa masirul muqatilina fi sabilil wataniyah atau fi sabili siwa ila'i kalimatillah. Maka inilah hasil yang didapatkan oleh orang-orang yang berjuang karena hanya untuk membela tanah airnya. Jadi jika seandainya seseorang berperang hanya untuk membela tanah airnya, maka inilah pelajaran penting yang diabadikan oleh para ulama dalam perang Uhud, bahwa Quzman dia berperang melawan orang-orang kafir, tetapi tujuannya hanya untuk membela kaumnya, membela tanah airnya, maka itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au fi sabili siwa ila'i kalimatillah, ataupun dia berperang bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya ingin dipuji, hanya ingin disanjung-sanjung bahwa kaum fulan atau suku fulan termasuk orang-orang yang kuat dalam peperangan. Kaum fulan adalah pemberani. Ketika dia berperang, dia berada pada garis terdepan dan sebagainya. Wa 'alal aks min hadza kana fil qatla rajulun min yahudi bani Sa'labah. Dan sebaliknya, dalam perang Uhud ini ada juga orang Yahudi dari Bani Sa'labah yang ikut berperang. Qala liqaumihi, sebelum dia pergi berperang, dia berkata kepada kaumnya, ya ma'syara Yahud, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum haq. Wahai orang-orang Yahudi, kalian telah mengetahui bahwasanya menolong Muhammad itu ataupun menolong agama Muhammad itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Qalu innal yawma yawmas sabti. Lalu orang-orang Yahudi berkata bahwa hari ini kan hari Sabtu, hari ibadahnya orang-orang Yahudi. Tak bisa kita ikut berperang bersama dengan Muhammad karena berbenturan dengan hari ibadah kita. Qala la sabta lakum. Lalu orang Yahudi ini berkata, sekarang tidak ada lagi hari Sabtu bagi kalian.
Ya. Kenapa? Karena setelah kedatangan Islam, agama Yahudi sudah dihapus. Ibadah-ibadah orang Yahudi itu harus ditinggalkan dan beralih kepada agama Islam. Jadi hari ini sudah tidak ada lagi hari Sabtu bagi kalian. Ini artinya bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi tahu betul akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu orang Yahudi yang satu ini jujur di hadapan kaumnya bahwa apa yang kalian sembunyikan selama ini itu tidak benar. Ya. Apa yang kalian sembunyikan selama ini bahwa menolong Muhammad itu adalah kebenaran. Jangan lagi kalian berpura-pura. Ayo kita ikut berperang bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha sayfahu wa uddatahu. Lalu setelah itu dia ambil pedangnya, dia ambil semua persiapannya, wa qala, lalu berkata, in usibtu famali li Muhammad. Jika aku nanti terbunuh dalam medan perang, maka hartaku yang tersisa ini semuanya untuk Muhammad. Yasna'u fihi ma sya'. Nabi boleh menggunakan harta saya ini terserah apa maunya. Thumma ghada faqatala hatta qutil. Kemudian dia pun ikut berperang dan dia pun terbunuh dalam perang Uhud ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Mukhairiku khairu Yahud." Mukhairik, nama dari orang Yahudi ini adalah sebaik-baik Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya sebab apa? Sebab ucapannya terhadap orang-orang Yahudi bahwa sesungguhnya menolong Muhammad itu adalah sesuatu yang telah kalian maklumi bahwa itu adalah kebenaran. Jangan lagi kalian berpura-pura menyembunyikan tentang kebenaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ayo kita ikut berperang. Lalu dia pun mati dalam peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memujinya. Kemudian setelah orang-orang ini pun ditemui, dikumpulkanlah para syuhada. Orang-orang yang tadi ini adalah orang-orang yang ditemui dalam keadaan masih hidup. Tetapi ternyata setelah dia ditemui, dimintai pernyataannya, lalu dia meninggal dunia. Adapun yang sudah mati terlebih dahulu, wa asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syuhada'i faqala. Lalu Nabi SAW mendatangi para syuhada Uhud, lalu berkata, ana syahidun ala haula. Aku adalah saksi atas semua yang meninggal ini. Innahu ma min jarihin yujrahu fillahi illa wallahu yab'athuhu yawmal qiyamah yadma jurhuhu al-launu launud dami warrihu rihul mis. Bahwasanya orang yang terluka dalam medan perang, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yadma jurhuhu, lukanya akan terus mengeluarkan darah. Al-launu launud dam, warnanya warna darah. Warrihu rihul mis, dan baunya adalah bau kasturi. Maka oleh karena itu orang-orang yang mati dalam medan perang, dia tidak dimandikan. Dia dikubur dalam keadaan masih berdarah. Sebab apa? Sebab darahnya itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat bahwa dia adalah termasuk orang yang syahid dalam medan perang. Dan juga darahnya yang melekat pada dirinya akan mengeluarkan bau yang harum. Maka itulah hikmahnya kenapa dia tidak dimandikan. Dia dikubur dalam keadaan bersama dengan darah dan lukanya. Dan ini juga menunjukkan bahwa luka manusia atau darah manusia yang keluar dari tubuhnya itu tidaklah najis. Tidaklah najis. Sebab seandainya darah yang keluar dari tubuh manusia itu najis, tentu mesti harus dimandikan para syuhada ini. Karena bersama pada dirinya adalah sesuatu yang najis. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, di antara khilaf para ulama bahwa darah itu hukumnya najis.
ketika mengenai atau seseorang keluar darahnya, maka batallah wudunya sebab keluar pada dirinya sesuatu yang najis. Tetapi yang rajih adalah darah manusia yang keluar karena luka itulah tidaklah najis, sebab di antara buktinya adalah para syuhada yang meninggal dalam medan perang dikubur dalam keadaan bersama dengan darahnya. Wa kana unasum minas sahaba qad naqalu qatlahum ila al-Madinah fa amara an yarudduhum. Dan adalah di antara sahabat yang meninggal, ya, keluarganya pun angkut dia bawa ke Madinah. Jadi keluarganya datang mendapati keluarganya telah meninggal, maka mereka pun ambil yang meninggal itu lalu ingin dibawa ke Madinah. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada mereka, jangan dibawa kembali ke Madinah, kembalikan lagi, nanti dikubur di Uhud tersebut, tidak perlu diangkut ke kampungnya. Ini juga menunjukkan jamaah sekalian bahwa orang yang meninggal di suatu kampung, suatu daerah, itu perintahnya Nabi SAW adalah dia dikubur di kampung itu, tak perlu dia dikembalikan ke daerahnya gitu. Karena itu tidaklah ada gunanya. Buat apa ketika dia dibawa ke kampungnya? Jadi kalau ada orang yang meninggal, contohnya di Batam, ya dia dikubur di Batam, tak perlu dia dikembalikan ke Jawa jika seandainya kampungnya adalah Jawa. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, orang yang meninggal di perang Uhud, keluarganya mereka itu datang mengambilnya untuk dikubur di Madinah, tapi Nabi perintahkan agar kembalikan mereka di tempat di mana mereka meninggal. Cukup dikubur saja di tempat itu. Fayadfanuhum fi madaji'ihim wa alla yaghsilu wa an yudfanu kama hum bi thiyabihim ba'da naz'il hadid wal julud. Maka mereka pun dikubur di tempat di mana mereka mati, dan mereka tidaklah dimandikan. Wa an yudfanu kama hum fi bi thiyabihim, dan mereka dikubur tetap baju mereka ada pada tubuh mereka. Bad anazil hadid wal julud, setelah dicabut pada diri mereka besi yang menempel pada dirinya, atau baju besinya dibuka, kemudian juga panah-panah yang menempel pada dirinya itu dicabut semuanya, kemudian setelah itu dia dibungkus lalu dikubur. Wa kana yudfanu al-itsnaini was-salasa fil qabril wahid, dan adalah para syuhada Uhud, mereka itu dikubur dalam satu kuburan 2 atau 3 orang. Artinya boleh seseorang mengubur mayat satu kuburan lebih dari 1 orang. Boleh 2, boleh 3 langsung, atau boleh banyak jamaah. Jadi kuburannya besar, kemudian diturunkan semua, dijajar, kemudian ditutupi. Itu boleh. Ataupun antara suami istri, ya, seandainya ada suami istri yang meninggal bersamaan, biasanya karena dia itu korban gitu, jatuh di jalan atau sebagainya, maka boleh dia dikubur berdua di dalam kuburan. Wa yajma'u bainar rajulaini fi thawbin wahid, lalu dikumpulkanlah satu kain kafan untuk 2 orang. Jadi satu kafan 2 orang di dalamnya. Wa yaqulu ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'ani. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ini juga menunjukkan bahwa keutamaan bagi orang yang memiliki hafalan Al-Quran itu dilebihkan dibanding orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran. Fa'idha asyaru ila rajuli qaddamahu fil lahdi, maka ketika ditunjuk bahwa orang ini yang lebih banyak hafal Al-Qurannya dibanding yang lain, maka dia dikedepankan dalam masalah lahat. Jadi dilihat lahatnya dia yang bagian depan, adapun yang sedikit hafalannya dia di bagian belakang. Wa qala ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah, lalu berkata, aku akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat atas kesyahidan mereka pada perang Uhud ini.
Wa dufina Abdullah ibnu Amr ibnu Haram wa Amr ibnu Jamuh fi qabrin wahid lima kana bainahuma minal mahabbah. Lalu dikumpulkanlah antara Abdullah ibnu Amr dan juga Amr ibnu Jamuh dalam satu kuburan, sebab di antara keduanya ini ada saling mencintai. Maka tidak dipisahkan dia, karena selama di dunia dia begitu akrab, sering saling menziarahi, kecintaan mereka nampak, maka dia pun dikumpulkan dalam satu kuburan. Begitupun dengan Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, dia pun didekatkan di kuburan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab di antara mereka bertiga ini ada kecintaan yang sangat dalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hal ini di sini nampak keutamaan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Di dunia dia diutamakan, di kuburan pun diutamakan, nanti di akhirat di surga pun dia akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan bahwa nanti ketika dia masuk ke dalam surga, orang penghafal Al-Quran akan diperintahkan untuk baca Al-Quran. Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quranmu dan naik tingkatlah. Sampai apa? Hatta akhir ayatin taqra'uha. Sampai akhir ayat yang dia baca, lalu disitulah surganya. Disitulah surga bagi orang-orang penghafal. Jika seandainya dia hafal Al-Quran 30 juz, diperintahkan dia baca sampai 30 juz, tentunya akan mentok sampai ke atas gitu ya surganya. Karena tingkatan surga bagi penghafal Al-Quran itu sesuai dengan hafalan Al-Qurannya. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang sudah lumayan berumur, tetap diperintahkan untuk berusaha menghafal Al-Quran. Jangan cuma anak-anak kita saja yang diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, tetapi kita juga berusaha untuk menghafal Al-Quran dengan tujuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan ahlul Quran, baik di dunia, baik di kuburannya maupun pada hari kiamat. Dan juga tentunya anak-anak kita juga kita programkan dia untuk menghafal Al-Quran sejak dini. Supaya apa? Supaya mereka ketika mereka dewasa, mereka telah menghafal Al-Quran. Dan ternyata anak-anak yang menghafal Al-Quran itu bukan hanya keutamaan bukan hanya untuk dirinya pribadi, tetapi orang tuanya pun mendapatkan keutamaan atas hafalan anak-anaknya. Wa faqadu na'sha Hanzalah fatafaqaduhu fawajaduhu fi nahiyatin fawqal ardi yaqturu minhul ma. Dan ketika itu pula mereka mendapati jasadnya Hanzalah dan mendapatinya di atas tanah yang lagi meneteskan air. Fa akhbara Rasulullah SAW ashabahu annal malaika taghsiluhu. Lalu Nabi menyampaikan kepada sahabatnya bahwa Hanzalah ini telah dimandikan oleh malaikat. Thumma qala salu ahlahu ma sya'nu. Lalu setelah itu Nabi SAW bersabda, coba tanya keluarganya, apa yang terjadi pada dirinya, kenapa dia kok basah? Fasa'alu imra'atahu. Lalu mereka pun bertanya kepada istrinya. Fa akhbarathum al-khabar. Maka disampaikanlah berita tentang Hanzalah ini, bahwa pada malam itu dia telah berkumpul atau berhubungan dengan istrinya. Setelah dia mendapatkan seruan perang, dia ambil pakaiannya, ambil baju besinya, ambil pedangnya, lalu dia pergi berperang, bergabung dengan pasukan Nabi SAW, sedangkan dia belum mandi junub. Maka itulah sebabnya, karena dia mati dalam medan perang sebelum mandi junub, maka dia dimandikan oleh malaikat. Wa min huna summiyal Hanzalah ghasilul malaika. Maka dari sinilah Hanzalah ini diberikan gelar ghasilul malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat. Walamma ra'a ma bi Hamzah ishtadda hazanuh. Maka tatkala Nabi SAW melihat Hamzah pamannya,
ishtadda haznuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Wa ja'at ammuhu Safiyah turidu an tanzura akhaha Hamzah. Lalu datanglah setelah itu Safiyah, saudaranya Hamzah. Jadi tante Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin juga melihat keadaan Hamzah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnaha Az-Zubair an yasrifaha. Maka ketika itu Nabi perintahkan kepada Az-Zubair, anaknya Safiyah, agar ibunya jangan mendekat kepada Hamzah. La turima bi akhiha, jangan engkau perlihatkan Safiyah apa yang terjadi pada saudaranya yaitu Hamzah. Faqalat, maka Safiyah pun berkata, walima, kenapa saya enggak boleh melihat jasad Hamzah saudara saya? Karena pada saat itu Hamzah sangat mengerikan keadaan tubuhnya. Dia telah diambil isi perutnya, telinganya telah dicopot, hidungnya dicopot, dan bagian-bagian tubuhnya telah dipotong semuanya. Maka oleh karena itu jangan sampai Safiyah melihat saudaranya lalu dia meratapi saudaranya, karena keadaannya sangat mengerikan. Oleh karena itu Nabi halau, sampaikan kepada Safiyah jangan mendekat melihat tubuh dari Hamzah ini. Ini menunjukkan bahwa jika seorang wanita dikhawatirkan dia akan meratapi mayat, kalau dia melihatnya, maka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik jangan diperlihatkan. Artinya jika ada seseorang yang mungkin kecelakaan lalu keadaannya sangat mengerikan, lalu ada di antara keluarganya seorang wanita yang ingin melihatnya dan ditakutkan wanita ini akan meratapi saudaranya, ketika dia melihatnya dia akan meraung-raung, memukul-mukul wajahnya dan seterusnya, maka mending dia dicegah untuk melihatnya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Safiyah. Maka Safiyah pun berkata, kenapa saya enggak boleh melihat saudara saya? Wa qad balagani anna qad muthila bi akhi, dan telah sampai kabar kepadaku bahwa saudaraku ini telah dipotong-potong, telah dimutilasi oleh orang-orang Quraisy. Artinya Safiyah telah mengetahui sebelumnya kabar tentang Hamzah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fillahi, dan dia dibunuh karena Allah Subhanahu wa taala. Fama ardana bima kana min dzalik, dan sungguh aku sangat senang karena dia mati atas demikian itu. Artinya Safiyah tahu kenapa Nabi larang dia, karena ditakutkan dia nanti meratapi. Tetapi dia sampaikan bahwa saya senang atas kematian Hamzah karena dia mati karena Allah Subhanahu wa taala. La ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah. Saya akan mengharap pahala dari Allah atas semua musibah ini, dan aku akan bersabar atas semua ini. Fa'atatuhu fanazarat ilaihi, maka dia pun mendatanginya dan melihatnya. Wa fasallat alaihi, maka dia pun bersalawat atasnya, mendoakannya. Wastarja'at wastaghfarat lahu, lalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu beristighfar atasnya. Summa amara Rasulullah bidafnihi ma'a Abdullah bin Jahshin wa kana ibna ukhtihi wa akhahu min ar-radha'a. Maka setelah itu dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Hamzah, lalu Nabi perintahkan dia untuk dikubur bersama dengan Abdullah bin Jahsh. Dan ternyata Abdullah bin Jahsh dan Hamzah ini adalah saudara susuan, maka dia pun dikumpulkan dalam satu kuburan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang Nabi sampaikan kepada kita tentang adab mendatangi orang yang meninggal. Bahwa orang yang meninggal tidak boleh salah seorang di antara keluarganya melakukan ratapan. Karena itu adalah bentuk ketidakridaannya kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Dan juga ketika seseorang mendatangi mayat, maka yang dilakukan adalah boleh melihatnya. Jadi dibuka, dilihat wajahnya, boleh menciumnya. Ya, ada orang mengatakan ketika seseorang meninggal maka enggak boleh dia dicium, nanti air matanya kena mayatnya, maka ada keyakinannya.
maka ini tidaklah benar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah mencium salah seorang sahabat yang meninggal, dan Nabi meneteskan air mata Nabi jatuh pada pipi mayat tersebut, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian adab yang lain adalah mendoakan mayat tersebut, mendoakan kebaikan. Semoga dia masuk ke dalam syurga, semoga dia diselamatkan di dalam kuburan. Kemudian juga istaja'at, mesti dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian wastaghfarat, dia beristighfar. Beda doa, beda istighfar. Kalau nanti di sini disebutkan dia mendoakan kebaikan untuknya, kemudian lalu diikuti dengan istighfar, mohon ampun atas dosa yang pernah dia lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Nabi perintahkan dia untuk dikubur. Artinya apa? Artinya segera untuk dikubur mayat tersebut. Jangan dibuat terlalu lama dia menunggu. Sebab jika dia adalah orang yang saleh, kata Nabi SAW, maka kebaikan yang engkau percepat untuknya. Tapi kalau dia adalah orang yang taleh, orang yang buruk, orang yang jelek, maka adalah kejelekan yang segera engkau berlepas diri dengannya. Maka inilah beberapa adab yang terjadi ya dalam perang Uhud yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua ketika mendapati orang yang meninggal dunia. Demikianlah bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.